Dan majelis ilmu yang dibacakan Quran dan dipelajari juga isinya serta disampaikan sunnah di dalamnya. Disitulah jenengan akan mendapatkan ilmu, dan ilmu itulah yang jenengan amalkan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi tahu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki dan pertanyaan. Minggu yang lalu absen nih pertanyaannya. Sebelumnya saya mohon maaf begitu memaafkan teruntuk ibu-ibu pengajian Dahlia yang mulia yang mungkin tidak berkenan di hati. Berkenan kok Bu, aman-aman. Dereng enten sing WA kula. Engko sing kok kan tekok kan mbok rasa tekok dereng enten. Mendel mawon berarti mboten ana napa. Mboten sah minta maaf. Tanggal 28 apa nih? Sampai 31 Mei. Saya puasa sunnah. Hari Jumat 28 Mei sholat maghrib saya tanpa zikir maupun berdoa pada Allah, dikarenakan di saat rakaat ketiga belum selesai saya didatangi polisi, dan sepasang suami istri berhijab, katanya suami saya melakukan penipuan barang. Ini buatan apa nih gitu, sistem niki Bu. Sing nyerat niki lho. Beneran apa diwasem lagi? Ini ketoknya kok pribadi banget ya. Kemudian seketika saya sumpek ampek, seperti ada batu besar yang menindih. Bicara saya keras sambil menangis, seisi rumah tahu. Jadi seisi pengajian ngerti juga ini. Lagi saat ini sudah ngerti kabeh. Semua memandang saya pada ketakutan. Ampun dipandang Bu, mungkin tidak jangan takut. Padahal di situ ada Pak RT. Pak, kowe tega tenan, aku wis loro-loronan, kowe malah nambahi beban pikiran. Rasanya aku pengen rasanya aku pengen titik-titik. Nah, saya kemudian dikekep bude dan anak kebetulan anak kebutuhan khusus, Mas Imam. Hampir 3/4 jam polisi memberi penjelasan, dan dari awal sampai akhir sangat jelas suami menangis, merasa sangat bersalah dan berulang-ulang minta maaf pada polisi dan saya. Jam 21.15 saya paksakan sholat isya, dari wudhu sampai sholat isya selesai. Air mata mengalir, tiada henti, saya lemes sekali, tanpa zikir saya langsung tidur di amben. Kurang lebih jam 10 malam Pak polisi datang bersama istrinya. Oh, berarti sepasang itu polisi yang berhijab dari keluarga Salafi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, saya mohon maaf, penjarakan saja suami saya, jawab saya. Dengan sangat hati-hati dan lembut istri polisi memegang tangan saya sambil bicara, Ibu sudahlah, saya dan Bapak sudah mengikhlaskan semuanya, biar Allah yang mengganti. Sampun Ibu, tenangkan hati, kasihan anak Ibu, jaga kesehatan. Terus kami berdua mohon pamit. Waalaikumsalam. Istri polisi mencium tangan saya dan mengasih uang 2 lembar merah untuk anak saya. Matur nuwun sangat atas kebaikan Bapak Ibu, semoga dibalas diganti dilipat gandakan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu dan terima kasih, jawab saya. Ustadz, tanggal 1 dan 2 Juni saya tidak puasa, suami tidak mengizinkan, saya harus kontrol di rumah sakit. Tanggal 4 dan 5 saya puasa lagi dengan niat bismillah, mohon Allah. Dengan niat bismillah mohon Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata saya mampu dan diberi sehat. Pertanyaan, ini lagi pertanyaan nih. 1. Bagaimana salat maghrib dan isya saya yang tanpa zikir dan berdoa kepada Allah, tidak mengikuti tuntunan? Tidak apa-apa nggih. Jadi salat itu prinsipnya sebenarnya memang disunahkan untuk banyak berzikir, iya. Tapi dalam kondisi mungkin urgent, mungkin ada hal-hal yang apa ya istilahnya. Nah, monggo absennya. Boten sah mlayu, Bu. Mencakat meniku. Ada hal-hal yang urgent maka bisa ditinggalkan nggih zikirnya, atau tadi sambil tiduran zikir. Contoh misal dengan nembe salat gadah putra terus alit yang ngamben glundung glodak gitu. Ini ku mang batalke mawon.
Jadi dalam kondisi darurat gitu, sholat wajib itu boleh dibatalkan. Tapi nih, kalau nanti ngertos niku enten piyai nggih, pentingnya belajar fikih sholat walaupun sudah sepuh gitu. Enten piyai niku terus dia niku pripun gitu ceritane. Dia niku betul sejadah gitu. Nah, dia sudah nggelar sajadahnya. Sholatnya sudah dimulai Allahu Akbar gitu kan. Dia juga sudah takbiratul ikram. Oh, Bu Tanti. Diteluke telu-telu nah yuk, Luk. Diteluke telu-telu apa papat ngono. Ono rampung teluk-telu. Oh, gitu. Ya wis. Oke. Ya, kan endi mau. Nah, dia sudah takbiratul ihram ngangge sajadah gitu. Posisi sudah berdiri. Nah, mungkin sebelahe niku ngentut napa pripun lho mboten mudeng lho. Mundur. Lah, niki piyai niki. Niku karepe ya merapat ngono. Nunggu wong liya mengliseni kok ora enek gitu. Niku akhirnya napa dah? Batalke salat demi untuk geser sajadah iki. Baleni meneh dari takbiratul. Nah, niki enggak boleh kayak gini. Artinya kalau ini mau merapat ke sini udah sajadah di kelas kowe to amal sajadah tinggu saudaranya muslim kan enggak apa-apa toh. Geser gitu sajadahnya biarin di situ, enggak apa-apa. Ngoten. Nah, yang kayak gitu enggak boleh dibatalkan. Tapi nek yang urgent, misal kita nyaksikan misal nggih ambil sholat ngajeng kita stop kontak terus posisi stop kontaknya genine meletik-meletik wonten niku dibatalke. Jenengan terus nggih malah kobongan sisan niku mengke gitu kan. Atau misal nembe sholat gempa bumi, nah niku dibatalkan aja ndak apa-apa. Ngoten nggih. Nah, mengke enten meleh sak masjid. Kula ningali nggih ten medsos. Sak masjid niku imame niku ngangge gamis iki kedawan, gamis dawa gitu lho. Ya emang gamis dawa nggih, ning maksud kula iki tekan ngisor ngoten lho dawane nek rodok gantung. Lah, dia pas posisi bar sujudnya itu ajek ngadeg, ini kepidak, geblak gitu. Nah, geblak ngono ya, geblaknya si imame niku dadak nganggo ngono to. Makmum mburine terus nampane kudu ngekek kabeh, bubar sak masjid gitu. Niku mboten angsal ngoten niku. Kedae nek memang geblak mawon piyambak terus rasa dadak menggunakan bahasa-bahasa yang di luar bacaan salat. Malah jatuh. Nah, ngono enggak usah. Geblak mawon bluk gitu terus tangi meneh ngoten. Nah, itu bisa dilanjutkan. Atau nek akhirnya dia batal ya dia aja enggak usah ganggu yang lain. Nah, yang belakangnya nggih ora usah guyu gitu. Senajan mungkin nggih lucu gitu kan. Ya, untuk apa lanjutkan sholat? Jadi memang sholat wajib, puasa wajib niku enggak bisa dibatalkan karepe dhewe ngoten nggih. Tapi dalam kondisi urgent bisa. Nah, kembali ke sini. Yang jenengan lampahi itu kan sunnah, dzikir wirid itu kan sunnah. Lah ada kondisi urgent nek sing wajib bisa dibatalkan apalagi dzikir wirid gitu kan. Ning nek enggak ada kepentingan, enggak ada kegiatan, nggih dzikir wirid itu lebih utama. Artinya jangan sampai kita kayak orang munafik yang idza qamu ila sholati qamu kusala, males-malesan salat, bareng salat cepet-cepetan, mepet-mepet waktune, kemudian layat kurunallaha illa qalila. Dikire namung sedelo. Astagfirullah melayu gitu. Nah, yang kayak gitu tuh jelek. Tapi nek karena memang kita ada hal yang kita itu mungkin apa ya istilahnya lagi nggak nyaman tadi atau mungkin hal-hal yang sifatnya mengganggu, maka enggak apa-apa. Pripun? Imam itu lupa bacaan. Bacaannya lupa. Ngeleng-ngeleng mungkin saya Yang penting jangan buatan respon guyu wonten mawon. Nah, saat niki pertama niku bacaan apa dulu? Nggih maksud saya sanes Al-Fatihah. Lah nggih sanes Al-Fatihah to? Nah, nek sanes Al-Fatihah. Nah, prinsipe salate niku mboten batal. Tapi ya toh, begitu kemudian dia keluar kata-kata di luar bacaan sholat, nah batallah dia. Makanya pentingnya imam yang paham fikih itu jangan sampai keluar kata-kata yang di luar sholat itu. Dan kudune lho, nek ngeling-ngeling angel langsung dicandai sing gampang gitu. Misal
Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Kesuwen kan, alah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad wonten mawon. Jadi pentingnya untuk ngerti fikih itu ngoten niku. Jadi jangan sampai kita malah ngeling-eling ra kelingan terus terakhir opo to ki mau jane. Batal toh. Nah, yang kayak gitu tuh ya rusak akhirnya sholat imamnya. Makmumnya enggak apa-apa. Makmumnya enggak. Cuman enggak afdol juga berimam dengan orang yang sholatnya rusak kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, dan bagaimana puasa sunnah saya yang berantakan juga tidak nurut tuntunan? Enggak apa-apa ya. Puasa sunnah itu ibaratnya dengan kemarin ada puasa Arafah diampuni 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Jenengan enggak puasa itu pun juga enggak apa-apa. Ya. Apalagi jenengan enggak puasa karena ngestokke dawuh napa? Ayang beb. Enggak apa-apa itu. Okay. Kemudian yang ketiga, saya menolak ajakan suami yang mau menemani ngontrol di rumah sakit padahal suami sudah berulang-ulang minta maaf. Apakah saya seorang ibu yang egois? Ya dalam satu sisi mungkin masih belum stabil hati jenengan ya, bisa dimaklumi, tapi nek terus-terusan ya ampun. Artinya kondisi di mana kita itu berumah tangga ya, kalau bisa itu rasa benci itu ya dikurangi. Syukur-syukur dihilangi. Karena ya, setan itu seneng banget kalau ada suami istri yang berantem sampai akhirnya cerai gitu kan. Ya. Walaupun cerai juga nggak disalahkan kalau emang punya dasar yang baik gitu. Kemudian yang keempat, suami berjanji bersedia membelikan semua obat 5 macam penyakit. Banyak banget. Saya, namun kenyataannya cuma dibelikan sebagian saja dan itu pun yang murah. Bolehkah saya minta kekurangannya? Prinsipnya ngeten Bu, Ibu semuanya. Dalam rumah tangga itu benar memang panjenengan itu kewajiban dari suami. Tapi di satu sisi jenengan juga harus melihat kondisi keuangannya seperti apa. Mungkin ya seorang suami itu menjanjikan sesuatu, tapi sesuatu itu belum ada. Jenengan juga harus memahami kenapa kok belum ada. Mungkin karena memang nggak ada. Kalau dikejar terus, ngapunten, mungkin tandane akhirnya wong lanang niku terfitnah sing kemudian menyebabkan dia berbuat curang, culas, tolong jupuk lan sak piturute. Makanya kan di dalam Quran itu kan seorang laki-laki itu kan ada di dalam dilema. Dia dikatakan innama amwalukum wa auladukum wa azwajukum fitnah. Itu beberapa ayat saya gabung yang artinya sesungguhnya hartamu, anakmu, istrimu itu fitnah buat kamu. Nah, fitnah di sini gimana? Ketika kita panjenengan sebagai pasangannya nggak bisa mengerti keadaannya, pokoknya ngertinya angger jaluk enek. Akhirnya seorang laki-laki ya terfitnah. Dan kemarin saya ngisi khotbah Jumatan penjoro niku masjid niku nanti kebak wong lanang kabeh, memang penjoro lanang sih. Dan maksud saya itu saya menduga itu sudah over capacity, banyak gitu loh. Dan mereka adalah bagian dari laki-laki yang terfitnah. Ya mungkin terfitnah anaknya, mungkin terfitnah istrinya, mungkin terfitnah wanita di jalan ya bisa jadi. Nah, makanya nggih, ketika kita tahu pendapatan suami kita itu misal 2 juta, maka kita juga harus bisa nakar, berarti kebutuhan kita nggih sekitar itu saja. Terus sudah lupakan pengen piknik neng Amerika itu, lupakan itu. Nggak usah menggalih yang seperti itu gitu. Jadi benar-benar kita cocokkan keadaan sebagaimana yang ada. Sehingga niki bisa mudah dijawab. Obat jenengan 5, nah niki 5 misal munine 500. Nah, pertanyaannya punya enggak 500? Ketika enggak punya, dia membelikan yang ada nggih. Bismillah. Alhamdulillah ala kulli hal niku riyen yang jenengan ucapkan, ya Allah nanti tambah nikmat dibelikan yang lain. Kok kemudian dia membelikan yang murah, ya mungkin karena kesanggupannya di situ. Makanya seorang istri itu harus paham dan dengan usia-usia panjenengan harus sudah kenal sama pasangan jenengan bahwasanya mereka ini punya karakter apa. Dalam konteks Hindun, beliau adalah istri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pelit, maka Hindun mengambil duit suaminya. Tapi Hindun juga nggak mau nanti dihisap karena mencuri duit suaminya. Dia pun bertanya sama Nabi, boleh nggak saya mengambil duit suami saya, suami saya pelit itu? Kata Nabi, boleh, untuk mencukupi kebutuhanmu dan anakmu. Artinya kalau pelit butuh beras ra dikei, ya itu jenengan ngambil boleh. Tapi nek misal konteke
jenengan njaluk gelang kalung sing gede ra dikei senajan dia punya duit misal, nggih tidak wajib dia untuk membelikan. Nah, tapi kok akhirnya dibelikan, alhamdulillah ngoten. Dan Nabi mengingatkan, di dinten Rebu nggih Bu Titi. Kalau sampai kata ngene Aisyah tipes niku kan, bahwasanya ini ra'aitukun aksara min ahlinar. Aku melihat kalian wahai wanita ternyata banyak masuk neraka. Kemudian para wanita bertanya, "Fima ya Rasulullah, kenapa?" Nabi menjawab, "Tuksirnal lakna wa takfurnal asiro." Kamu banyak melaknat dan kamu banyak mengingkari kebaikan suamimu. Makanya kebaikan suami ini ketika dia sudah mau keluar rumah untuk mencarikan nafkah, panjenengan yang di rumah tugasnya noto supaya yang dia cari itu cukup. Nah, dan kemudian diiringi dengan kesyukuran, karena lawan dari kufur itu syukur. Ketika Nabi mengatakan wa takfurnal asiro, kamu mengkufuri nikmat suamimu, maka di situ berarti kita harus sebaliknya, yaitu mensyukuri. Nah, kok entuk sithik. Nah, berarti di situ fungsi suami istri untuk berdiskusi. Iki kowe kerja apa to, Pak? Ngene lho hasilnya semene. Nah, berarti nek kurang, yuk kita meh piye meneh. Nah, diskusi yang baik inilah yang kemudian akan menghadirkan solusi. Karena nek dua-duanya begegek atau satosan, ya enggak ketemu jalan. Saestu. Makanya Abu Dzar itu pernah bersepakat sama istrinya, nek aku lagi nesu, kowe aja melu-melu. Engko nek kowe nesu, aku ya ora nesu. Paribasane nek aku lagi atos, kowe aja atos. Nek pas kowe atos, aku ora atos. Ane padha-padha atose gaprukan remuk gitu kan. Nah, rumus-rumus ngeten iki monggo Mang Penggalih nggih, mengke disampaikan ke putrane, ke mantune nggih. Termasuk ngapunten nggih ketika panjenengan punya anak perempuan kok sudah ada yang membawanya dan itu laki-laki yang baik. Maksudnya baik niku sholih, maksudnya sholih niku pripun? Ya salat, ya gelem kerja, ora aneh-aneh. Senajan mungkin bocahe biasa, kuru krempeng gitu kan. Tapi gandeng sregep gitu, pangsyukuri. Kenapa? Dengan putri jenengan niku dibawa sama laki-laki itu, berarti jenengan wis ra mikir goleke nafkah. Kantun ndongake kan penak to, Bu. Nah, maka saya sering mendapati gitu loh. Mantu ki padu karo mertuane. Akhirnya ngapunten, ketika si anaknya itu kemudian sendiri, ya susah dhewe wong tuane dadak ngopeni meneh gitu kan. Dengan catatan untuk hal-hal yang sepele gitu, tapi hal-hal yang prinsip silakan. Artinya ketika seorang laki-laki, wah aku murtad, nah, pegatan monggo. Wah aku sudah sholat, nah, pegatan monggo. Tapi nek untuk hal-hal yang sepele niku pripun nggih. Misal napa niku wau penampilannya mungkin kaya wong desa atau mungkin kerjonan biasa, mboten pegawe, mboten nopo gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini jangan kemudian dijadikan hal yang memberatkan kita dalam mengomentari rumah tangga putra-putri kita. Kemudian berikutnya yang kelima, nanti pertanyaan bolehkah saya minta kurangnya? Boleh kalau memang punya nggih. Tapi kalau berarti kan punya nggak dikasih sedangkan dia udah berjanji kan berarti pelit. Tapi nek bener-bener nggak punya nggih, ya nggak usah gitu. Tinggal nanti engko nek enek ya kurangannya tukokke ya Pak, ngoten mawon. Yang kelima, hati saya gajek ingin mengatakan anak perempuan saya disebabkan anak baru hamil. Ingin mengatakan anak perempuan, pripun ini? Oh, ingin cerita. Sebaiknya bagaimana? Nggih, sebaiknya nggak usah diceritakan, mungkin malah murus-murus. Jadi kan ngeten lho. Itu kan sebenarnya aib rumah tangga. Nah, makanya tadi kan saya nanya jenengan iki saestu aja diwaos, jenengan ndak apa-apa ya sudah. Ini kan jadi ngerti kabeh gitu kan. Nah, dalam konteks aib sebenarnya yang paling bagus itu disimpan gitu kan. Disimpan, kemudian diperbaiki, tidak usah orang tahu gitu kan. Nah, maka ke anak ini nggak usah diceritakan, ya, cukup di dongake putri ini niki supaya kemudian hamilnya itu lancar. Terus karena orang yang hamil ini kan selalu bersabar, nah orang yang sabar itu dongane kabul. Memang nasihati sing akeh ling donga nduk dienggo anakmu ben dadi wong saleh
sholihah, ora kaya Mbah Kakung Mbah Putri. Ya. Ora kaya niku bukan berarti Mbah Kakung Mbah Putri ini elek, mboten. Maksudnya kita pengen itu punya anak turun itu yang lebih baik dari kita, ngoten nggih. Ngoten nggih. Jadi bukan terus langsung berarti Mbah Kakung Mbah Putri elek, mboten. Maksud saya itu ketika panjenengan misal apale Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq, putune apal di 30. Nah, ngoten niku lho maksud saya. Ada peningkatan ngoten nggih. Ada tambahan-tambahan gitu loh. Nggih, misal panjenengan misal lulusan SMA putune sarjana ngoten lho maksud saya. Jadi bukan berarti terus nyelek-elek awak kita gitu mboten. Nah, kemudian yang keenam dalam Islam mengikhlaskan atau ikhlas. Apa artinya? Sami nggih, ikhlas itu perbuatannya, mengikhlaskan itu ya melakukan perbuatan itu gitu. Pencurian dan mencuri ya. Pencurian itu kata bendanya, mencuri itu kata kerjanya. Sami. Jelas iki sami, cuman tambahannya mengikhlaskan itu berarti kan kata kerja ikhlas. Ikhlas itu kata bendanya. Jadi mengikhlaskan itu berarti orang yang melakukan perbuatan ikhlas gitu. Kemudian yang ketujuh dalam peristiwa ini, sekarang rasa sayang saya sama suami seakan hilang dan rusak. Bagaimana caranya saya bisa mengembalikan, setidaknya saya masih memiliki rasa sayang suami walaupun cuma sedikit saja. Ya harus dikembalikan gitu. Ketika masalah yang tadi itu sudah selesai dan kebetulan orang yang ngapunten nggih yang ditipu suami jenengan ini orangnya baik, memaafkan dan bahkan memberikan kebaikan. Tadi nopo 2 lembar duit merah gitu kan. Maka itu rahmat dari Allah kepada keluarga jenengan kalau masalah itu nggak panjang. Dan bisa jadi loh, Allah alam itu mungkin hikmah jenengan asring dongo, asring poso, asring pengaosan gitu kan. Jadi didatangkan masalah tapi juga masalah itu nggak lama gitu. Didatangkan solusinya juga di luar praduga. Makanya Allah kan mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bermasalah sama orang itu sendiri yang memaafkan, bahkan malah ditambahi. Itu kan menunjukkan ya kita di satu sisi di rumah itu sebagai orang yang bertakwa, ngapunten mungkin salah satu anggota keluarga kita itu kurang bertakwa dengan melakukan itu, tapi Allah langsung kasih solusi. Nah, maka ketika kita masih membersamai orang yang tadi itu kurang bertakwa, maka tugas kita sekarang kita luruskan, kita ajak ngobrol, jangan malah dijauhi. Karena kalau dijauhi, akhirnya dia merasa sendiri, dia akan kembali lagi ke kondisi-kondisi yang tadi itu menyakiti atau merugikan orang lain itu. Makanya jenengan cedhaki melih, senajan memang mungkin rasane beda, saya juga nggak bisa memaksakan rasa toh. Tapi karena masih statusnya pasangan, maka nggih jenengan cedhaki gitu, jenengan kasih tahu, Pak, jenengan ki wis sepuh, wis umur semene, mbok yao kuwi sing wingi kuwi terakhir wae, aja nganti dibaleni enek wong rene urusan kaya ngono kuwi, isin-isinke keluarga, isin-isinke waris, parah melih mengke nek ngoten niku ora dirampungi ning donya, hisabe abot, bahkan saking abote sampai pahala itu diambil untuk mengganti kerugian orang yang didolimi. Delalah wingi sing mara mrene piyai sae, sehingga senajan jenengan dolimi kok malah memaafkan. Nah nek saged niku ampun dibaleni. Nah nek umpami pada kondisi itu jenengan mengultimatum, ya ndak apa-apa. Misal nggih, nek nganti jenengan baleni melih, nah, ketoke aku wis ra iso ngancani, ya monggo. Berarti kan sudah diultimatum gitu. Ultimatum niku dikasih warning, peringatan gitu. Nek nganti mbok baleni meneh, aku wis ora iso ngancani meneh, Pak. Wis ra iso bareng meneh awake dhewe, soalnya aku ora sanggup nanggung isin gara-gara enek kaya ngono. Nah, sing wingi ya wis ning njaluk tulung tenan, aja dibaleni. Ngemano keluarga, ngemano anak, ngemano putu. Engko nek isinan Mbah Kakunge nyemplung penjara, aku mendingan nggih ora amor mbek kowe tinimbang harus ngingak-nginguk kowe ning penjara. Nah, pokoke monggo jenengan pilih kalimatnya nggih.
Harapannya laki-laki itu ketika ditegasi seperti itu dia pun jadi paham. Karena namanya laki-laki itu ya tadi itu mudah goyang, mudah terfitnah, kemudian mencari rumus-rumus sendiri yang mungkin akhirnya salah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur seusia 64 dan saya memiliki beberapa penyakit, banyak sakitnya daripada sehatnya, saya masih sangat membutuhkan tenaga suami. Nah, apalagi jenengan masih betahke nggih. Artinya yang ini pokoknya diperbaiki, didekati lagi nggih. Harapannya dia bisa kembali ke jalan yang benar. Intinya kemarin itu Allah sudah langsung kasih solusi. Dan itu saya yakin itu hikmah dari jenengan ngaji, pengajian, sholat, poso, zikir. Makanya niku ampun ditinggal. Karena nek niku jenengan tinggal, mungkin naudzubillah ya, masalah-masalah itu datang terus solusinya suwe mari-mari malah iso-iso malah sampai tekan pati ya, niku malah repot melih gitu. Oke, terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, aman-aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun, Bu? Napa? Salat awabin, nggih pripun? Menggiurkan, nggih. Sholat awabin ada, Bu. Cuman khilaf ulamanya, apakah itu sholat sendiri, sholat tersendiri, atau sholat yang sudah kita kenal. Nah, saya memahaminya, itu sholat yang sudah kita kenal dengan istilah sholat duha. Yang saya tahu. Oh, oke. Boten mudeng lho. Kula memahaminya nggih salat duha niku. Artinya salat duha niku keutamaannya banyak memang. Jadi nek misal jenengan bener-bener longgar jam duha niku lah jam 7 sampai jam 11 atau setengah 11 jenengan nggak punya kegiatan pun ampun ditinggal niku. Nek nggih nggak usah diwajibkan. Maksudnya tuh nek bener-bener longgar. Nah, tapi nek jenengan nggak longgar jenengan enten acara kesana kemari ya monggo. Tapi nek longgar salat duha 2 rakaat sae itu bisa memenuhi sedekah 360 tulang pada diri kita niku. Nabi niku ora tau ngitung tapi dikasih tahu sama malaikat luas tulang manusia niku 360. Dan ilmu kedokteran saat niki nggih menjelaskan memang ruas jenengan niku 300 swidak. Nah, makanya sosok enten sing napa osteoporosis atau sing ditekuk angel itu ya mungkin obatnya salat duha niku. Nah kemudian sampai 4 rakaat, nah, kata Nabi itu orangnya akan dicukupi kebutuhannya pada hari itu. Nah mungkin sampai 12 rakaat niku tapi hadisnya doif, nah mboten kalian itu doif, niku dibangunkan istana di surga. Tapi bebas ya, artinya mau 2, mau 4, mau 6, mau 8 sampai 12 nggak apa-apa. Tapi nek fadilahnya yang 12 saya nggak tahu. Nek saya sementara ini sholat awabin ya, lebih condong ke arah sholat duha. Karena sholat khusus awabin itu saya sendiri dari sisi khilafiyah itu saya nggak mantep sama yang berpendapat yang lain. Mata. Wah, nek niku saya malah belum pernah baca hadis niku, belum pernah baca. Nggih mungkin kula kelingan kula susun ke materi salat awabin nggih, salat awabin. Nggih. Niki sambil nego jawah to, mboten napa to? Nego jawah, nego antri ya to. Kita lanjut nggih. Ibu yang dirahmati oleh Allah. Niki kita lanjutkan di hadis nomor 1841. Nah, niki hadisnya pun pendek-pendek. Wa anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Yang namanya tempat atau negeri atau tanah atau kediaman yang paling dicintai Allah itu yang disebut masjid. Nah, dados nggih, jenengan ketika tadi saya bilang longgar-gar timbang ning omah gundang-glundung nonton gosip. Nah, langkung saya jenengan ten masjid, maos Quran,
Oh aku pengen olahraga nih masjid, olahraga nggih saged, ngepel masjid, ngelapi kaca, ngecek WC. Gahmen malah itu pahala loh Bu. Nanti orang kalau kemudian nyaman dengan masjidnya ya, dengan mereka datang, nah mereka yang datang kan tuh ngitung, sing teko iki mau wong 100 salat ning ngene. Jadi jenengan untuk pahala 100 orang sholat pun ya langkung saya ini putra jenengan diajak biar dari kecil atau dari muda mereka cinta dengan masjid ya, karena laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid itu yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu pasarnya. Ramilon jenengan ampun kualik-walik bendino ning pasar ning ra tau ngendaki masjid. Nah, bendino ning pasar iso ping 3 gitu kan, ning masjid pisan seminggu pisane wegah ya kan. Apalagi kalau laki-laki, nah itu tambah jelek lagi. Kenapa? Nah, karena nggih cara jenengan ngertos ten donya niku enten rumah bersalin. Lah rumah bersaline para setan niku salah satunya ten pasar. Ngoten. Pramila men pasar niku isine wong aneh-aneh, dari mulai nyurangi timbangan, dari mulai gaene apus-apus, gaene colong jupuk, sok-sok enten bakul ten pasar wong wedok niku bojone lanang loro. Nah, kawin karo bakul ten mriku setunggal, ning omahe duwe bojo juga gitu kan. Padahal ngapunten rupane ya ora pati ayu gitu kan. Mergone napa lah setan niku lho. Setan niku wau kalau dia sudah membisiki, menghiasi jiwa-jiwa manusia, jangankan kok manusia, wedhus wae iso digawe ayu gitu loh. Makanya ada laki-laki atau ada manusia yang dia berzina bukan sama manusia tapi sama binatang. Mergone niku wau kewan wae digawe ayu, digawe ganteng, akhirnya dia berzinanya sama binatang. Naudzubillah ya. Namanya zoofilia, itu penyakit ini. Nah, kandungan hadis ini menerangkan penghormatan kepada masjid karena ia adalah rumah Allah. Masjid berfungsi untuk menyebut asma Allah, melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Pramila nggih jenengan nek saged remen ten masjid alhamdulillah. Nah, sebaliknya jenengan kok anggar mlebu masjid kok kepanasan, gerah, ra nyaman. Nah, cobi jenengan penggalih. Jadi ning ati kuwi enek apa to? Aku anggar nyidak masjid kok rasane kaya pengen ndang mlayu. Nah, bisa jadi ya ketemplekan setan. Nah, makanya pentingnya melawan niku. Kalau nggak dilawan nggih terus jenengan akan makin jauh dari rumah Allah. Kalau makin jauh dari rumah Allah nggih berarti akan mendekat ke setan itu tadi. Ibaratnya ngeten lho. Jenengan gak ada putra, jenengan kan berusaha memastikan setiap hari dia mangkat sekolah. Nek judulnya tesih sekolah atau kuliah gitu. Maka begitu jenengan dapeti dia bolos sekolah atau bolos kuliah, jenengan tandane wis iki ku anakku dadi cah nakal kan ngoten. Karena wayahe sekolah kok ora sekolah, nek wayahe prei dolan ra masalah nggih. Wayah sekolah kok malah ngelayap kan ngoten. Terus pikiran kita tuh langsung iki cah nakal iki sesuk nek ra dindek napa kebiasaane bolos. Nah, semanten ugi masjid niku nggih sekolahan kita untuk memperbaiki hati kita, iman kita. Tadi kan jenengan kok ora tahu menyekolahkan iman kita, hati kita ke masjid. Ayo wes suwe-suwe engko nggih kados niku dadi cah nakal. Nah, ning cah nakale versi ibu-ibu sepuh-sepuh. Dan niku enten, enggak cuma 1 2 banyak kasus. Bagaimana seorang ibu mertua berzina dengan menantunya gitu kan. Nah, hal seperti ini nggih jenengan tobi penggalih PSWS nggih. Nek umpami longgar dan masjid monggo ten masjid. Termasuk ketika jenengan punya pendapat salat ning omah luwih utama daripada di masjid niku leres, hadisnya jelas. Ning catatan kula niku dilakukan di awal waktu. Nah, nek jenengan ngomong, salat ning omah luwih utama dibanding masjid, makanya aku ora tau ning masjid. Tapi lho, salat isya meh subuh, salat maghrib meh rampung isya, salat zuhur meh asar, salat asar meh maghrib. Niku mending ning masjid azan salat ning masjid, mulai masjidnya cedak mencolot rampung mulih ajeng turu, ajeng goreng tempe, ajeng nopo monggo. Ngoten nggih. Jadi kalau emang jenengan memang mau mengejar keutamaan salat di rumah, nggih bar adzan niku jenengan langsung salat. Ampun kosak-kosik juga. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peringatan bagi
orang Islam agar mewaspadai tempat-tempat yang dapat membuat akal lupa dan hati lalai untuk mengingat Allah. Misalnya pasar. Di tempat itulah pada umumnya sering terjadi kecurangan, penipuan, riak, sumpah palsu. Demikian juga banyak orang yang tidak menepati janji di situ. Kemudian orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, melihat hal-hal yang diharamkan dan lain-lain. Tadi sudah saya singgung. Kemudian yang ketiga, di sini menetapkan sifat cinta dan benci bagi Allah. Jadi Allah itu bisa cinta, bisa benci. Nah, cintanya dalam tempat itu yang Allah cintai itu masjid, yang Allah benci itu adalah pasar. Maka penjelasan para ulama terdahulu seputar permasalahan sifat Allah telah diterangkan tentang Allah itu punya rasa cinta dan rasa benci. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Niku setunggal mawon yang saya sampaikan pada sore hari ini. Intinya nggih, kita sebagai seorang muslim jangan sampai alergi dengan masjid. Ketika jenengan istiqomah untuk sholat di rumah ndak apa-apa, tapi pastikan di awal waktu. Nah, jenengan kalau punya garwa, punya putra yang kakung, yang jaler, yang laki-laki, mang perintahkan untuk ke masjid. Karena laki-laki niku sholatnya di masjid, ngoten. Yang umpami gerah, umpami sayah, umpami enten hal-hal yang lagi dikerjakan yang tidak bisa ditinggalkan, nggih monggo sekali-kali teng omah. Tapi nek dina-dina ning omah wegah ning masjid niku hati-hati, mengke putra jenengan, garwa jenengan mengke ketut kalih sing jenenge setan. Ngoten nggih. Jadi ketika jenengan memilih untuk sholat di rumah, pilihan itu jangan diterapkan ke suami jenengan, ke anak jenengan, ke mantu jenengan yang laki-laki. Minta mereka untuk sholat ke masjid. Sholat ning masjid Pak, sholat ning masjid Le, sholat ning masjid Mas D atau nopo jenengan manggil keluarga jenengan niku, nggih, agar nggih yang namanya keluarga itu bisa terjaga dari syaitan yang selalu mengajak membisiki kita untuk berbuat hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Buat pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan, kita tutup dengan doa seperti mawon. Mudah-mudahan dengan adanya hujan ini doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultani. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati warzuqna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih azwajana wa aslih auladana wa aslih asatidana wa asdiqana wa ikhwanana ya arhamar rahimin irhamna. Faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.